Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita bisa ketemu lagi hari ini dan makasih banyak buat kamu yang udah mau klik video ini. Semoga kamu mendapatkan sesuatu yang bermanfaat di video ini. Tanggal 23 Juli adalah Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Jadi terlindungi dari COVID-19 dan juga terlindungi pada saat proses belajar di rumah. Anak belajar di rumah adalah PR tersendiri ya mungkin untuk orang tua. Karena orang tua harus selalu membersamai anak-anak, orang tua harus mendampingi anak belajar. Yang biasanya itu tugas tersebut diserahkan kepada guru di sekolah dan orang tua tinggal menerima hasilnya aja. Tapi tahun ini kayak bener-bener orang tua harus membersamai anak kayak gitu. Sering denger gak sih kasus bullying? Mungkin yang sering nonton drakor, nonton film Korea udah gak asing ya sama gambaran tentang bagaimana perilaku bullying. Ada juga beberapa berita yang sempat viral kemarin. 2 bulan lalu kalau gak salah ada seorang anak menjual jalangkot itu dibully oleh beberapa pemuda kayak gitu. Dan ada juga seorang anak dari Queensland, dia bercerita kepada ibunya ingin mengakhiri hidupnya karena di sekolah mendapatkan bullying dari teman-temannya. Secara umum, siapapun bisa menjadi pelaku bullying dan korban bullying. Sehebat apapun orang itu. Banyak ya figur-figur publik itu juga mendapatkan perilaku bullying, terutama pada cyberbullying kayak gitu. Mungkin kadang kita mikir, kok ada ya orang yang tega kayak gitu? Kok bisa ya mereka kayak gitu? Dan apa sih yang mereka pikirin kok bisa sampai mengeluarkan kata-kata seperti itu? Bisa menulis komentar kayak gitu? Karena menurutku orang yang melakukan bullying itu lebih memalukan daripada si korban bullying. Oke, kita sama-sama gali dulu ya perilaku bullying ini. Jadi bullying itu ada berbagai macam jenisnya. Yang pertama ada bullying secara fisik. Jadi ketika orang itu menonjok, mencubit, mendorong temennya dan melakukan kekerasan fisik yang lain kepada orang lain, itu yang namanya juga bullying. Nah, selanjutnya ada bullying secara verbal. Ketika seseorang mengeluarkan kata-kata yang bertujuan untuk mengintimidasi atau memojokkan orang lain, seperti mengolok-olok, memarahi, membentak, terus memanggil orang lain dengan julukan yang orang itu gak suka, kayak gitu juga termasuk bullying. Nah, ada juga nih bullying secara sosial atau tindakan pengucilan. Jadi bisa aja orang itu tidak melakukan kekerasan atau tidak mengeluarkan kata-kata yang mengintimidasi orang lain, tapi dia itu sengaja menjauhi korban atau tidak melibatkan orang tersebut dalam kegiatan-kegiatan tertentu kayak gitu. Nah, terus yang terakhir ada juga cyberbullying. Jadi bullying secara online di media sosial. Melalui komentar-komentar online juga sesuatu yang bersifat itu menjelekkan nama baik seseorang kayak gitu. Bullying dengan berbagai macam jenisnya pasti memiliki latar belakang, iya nggak? Misalnya seorang pelaku bullying itu memiliki empati yang rendah. Ya emang benar banget, buktinya dia aja nggak kasihan ketika mengintimidasi orang lain. Dia tega kayak gitu menyakiti orang lain. Kenapa sih bisa seperti itu? Nah, buat teman-teman yang udah pernah lihat videoku tentang pola asuh pasti tahu, empati itu tidak bisa berkembang pada seorang anak yang memiliki orang tua dengan pola asuh neglectful. Jadi orang tua cenderung tidak memerhatikan dan tidak peduli kepada anaknya. Orang tua sendiri juga tidak memiliki empati terhadap anak, sehingga seorang anak tidak berkesempatan untuk mengenali dan belajar mengembangkan rasa empati kayak gitu. Ya kan, kalau kita berbicara tentang anak tidak bisa terlepas begitu saja dari peran orang tua. Karena apa yang dilakukan anak di luar sana merupakan representasi dari apa yang anak dapatkan di dalam rumah. Banyak yang percaya bullying itu hanya dilakukan di sekolah dan oleh anak-anak atau remaja. Padahal bullying itu bisa terjadi pada anak di mana saja, termasuk di rumah. Jadi anak mendapatkan bullying dari orang tua bahkan, dari kakaknya, atau dari saudara-saudara yang lain. Gimana sih bullying bisa dilakukan orang rumah terhadap anak? Nah, pas banget ya aku mau bahas tentang bullying dan dapat tulisan ini di WA.
Di sini nggak mencantumkan siapa nama penulisnya, namun sepertinya penulisnya adalah orang tua sehingga mampu memunculkan contoh-contoh yang konkret tentang bullying yang dilakukan orang tua. Misalnya orang tua itu mengatai anak nakal, bodoh, lemot, cengeng, pemalas, kayak gitu, itu adalah bentuk bullying secara verbal dari orang tua. Kemudian cap-cap negatif kepada anak. Nah, orang tua itu juga kadang memanggil anak yang menunjukkan ciri fisik anaknya. Misalnya, hei si cebol, si kurus, endut sini, kayak gitu. Si bogel, anakku kayak triplek, kayak gitu. Itu nggak boleh ya, karena itu body shaming kayak gitu. Nah, terus orang tua itu juga seringkali mengucapkan ancaman-ancaman kepada anak. Misalnya, mama akan buang mainan kamu kalau kamu nggak mau mandi sekarang. Terus, adek nakal hari ini, mama mau bilangin ke papa biar kamu dimarahin papa, rasain, kayak gitu. Nah, itu tuh adalah ancaman-ancaman yang bisa mengintimidasi anak kayak gitu. Nah, ketika juga anak berperilaku tidak menyenangkan atau anak dianggap nakal meskipun di sekitar orang lain dan orang tua tetap memarahinya, itu akan mempermalukan anak di depan orang lain kayak gitu. Misalnya ada kumpul keluarga rame dan anaknya dianggap nakal kayak gitu karena tidak mematuhi perintah orang tuanya. Nah, itu melukai harga diri anak-anak sebenarnya kalau orang tua tahu. Terus kenapa sih bullying atau perundungan itu tidak diperbolehkan? Apa efeknya apa? Pasti sering dengar kan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Apa yang dilakukan orang tua akan sangat mungkin untuk diikuti oleh anak. Karena sekali lagi, orang tua adalah role model bagi anak. Dari sinilah bisa muncul bibit-bibit pelaku bullying. Orang tua mungkin merasa apa yang dilakukannya itu untuk memperbaiki kesalahan anak kayak gitu. Ingin karena anaknya baik. Nah, itu logikanya sama aja. Seorang anak yang melakukan bullying kepada temannya di sekolah bilang kalau misalnya enggak kok, itu cuma bercanda. Tapi apakah pelaku bullying tahu efek yang dirasakan oleh korbannya? Nah, di sini rasa empati itu terlihat tidak berfungsi. Seorang anak yang mendapatkan perilaku bullying di rumah, nantinya di luar rumah hanya akan ada menjadi dua kemungkinan. Yang pertama, dia akan terbuli, atau yang kedua dia akan menjadi pembuli. Akan menjadi pembuli ketika dia merasa memiliki kuasa, lebih berkuasa daripada yang lain, dan akan menjadi yang dibully ketika dia menjadi sosok yang lemah. Bagaimana memperbaikinya? Ubah toxic parenting menjadi positive parenting. Mulai dari ubah tuntutan-tuntutan yang diberikan kepada anak menjadi penerimaan segala kekurangan dan segala kelebihan yang dimiliki anak. Tentu saja dengan tetap mendampingi dan membersamai setiap proses yang dilalui anak. Dengan orang tua yang seperti itu tidak menjadikan prestasi anak semakin turun, melainkan anak bisa mengeksplor dan mengembangkan bakat-bakat yang mungkin sebelumnya tidak bisa dikembangkan karena adanya tuntutan-tuntutan lain dari orang tua. Salah satu penyebab yang membuat orang tua menjadi pembuli adalah karena ekspektasi orang tua terhadap anak itu terlalu tinggi. Cara mengubahnya adalah dengan mengikuti pola asuh yang diajarkan oleh Rasulullah. Apakah teman-teman tahu kenapa Rasulullah itu menyampaikan bahwa usia anak untuk belajar sholat itu adalah 7 tahun? Karena pada usia 7 tahun seorang anak sudah bisa mulai menerima perintah dan akan mengerjakannya dengan baik. Sedangkan usia di bawah 7 tahun adalah saat-saat di mana orang tua mengenalkan anak tentang sholat. Sehingga tidak seharusnya ketika seorang anak masih berusia di bawah 7 tahun namun orang tua memaksakan perintah. Kalau anak tidak mematuhi perintahnya, maka orang tua akan membentak, terus memukul kayak gitu. Lalu bagaimana ketika anak-anak itu susah diatur? Ada sebuah cara di mana orang tua itu tidak harus membentak, memukul, mencubit atau memarahi anaknya, yaitu dengan memberi keteladanan. Kalau orang tua ingin anaknya rajin belajar dan pintar, tidak bermain gadget, maka orang tua juga harus mencontohkannya. Misal orang tua memulainya dengan sering membaca buku, menemani anak ketika belajar. Orang tua juga jangan bermain handphone di depan anak, kecuali untuk bekerja. Nah, itu adalah salah satu contoh pola asuh dengan mengambil konsep yang diajarkan oleh Rasulullah.
Sampai sini paham ya kenapa kita harus sama-sama melawan bullying, dan bahkan jangan sampai kita sendiri itu menjadi pelaku bullying. Kalau kita seperti itu sama aja kita itu memperpanjang mata rantai bullying. Ayo sama-sama kita lebih memperhatikan anak kita, menyayangi anak kita, maka jargon anak terlindungi Indonesia maju itu akan tercapai. Kayak gitu dari aku. Makasih udah nonton. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe-nya. Dadah, I will miss you guys.